Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Murdiani, Eskom Mkom, salah satu dosen Sains Data, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Saintek Muhammadiyah. Saat ini saya mengampu mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan mengenai sebuah sistem komputer beserta dengan komponen penyusunnya dan juga prinsip kerjanya. Mata kuliah ini merupakan dasar bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah yang lebih lanjut seperti kuliah pemrograman, sistem embedded, computer vision, pemrograman game, dan animasi, serta lain sebagainya. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu dengan ceramah, simulasi, diskusi kelompok, tutorial, dan juga penugasan. Berikut merupakan cuplikan salah satu pembelajaran pengantar organisasi dan arsitektur komputer di program studi S1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Saintek Muhammadiyah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi untuk semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di pertemuan perkuliahan kita di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, begitu ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar atau kita akan berdiskusi lebih lanjut terkait dengan arsitektur dan organisasi komputer. Nah, pada pagi hari ini kita akan coba diskusikan ya terkait dengan tiga istilah itu, begitu ya. Nah, kita akan banyak berdiskusi. Saya tidak ingin hanya satu arah saja perkuliahan ini, tapi juga kita lebih banyak berdiskusi agar bisa teman-teman bisa lebih paham terkait dengan mata kuliah ini. Oke, kita akan lanjut. Nah, saya ingin minta pendapat teman-teman ketika teman-teman melihat gambar ini. Apa yang ada di pikiran teman-teman saat melihat gambar ini? Jadul. Jadul, oke. Ada lagi? Apa? Permainan. Mas? Itu gameboard ya, Pak? Gameboard. Atau ada yang pernah main nggak ini? Saya pernah. Ini apa kalau di benak Mas? Hiburan. Oke. Masa kecil katanya. Kayaknya kita masa kecilnya sama nih, Pak. Oke. Mbak mungkin pernah melihat ini? Pernah main? Pernah juga. Ini apa, Bu? Alat apa? Alat permainan. Oke. Ini komputer bukan? ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Pak, iya, oke. Jadi bisa komputer, bisa lain, bukan juga gitu ya. Mas, ini komputer bukan? Iya. Iya, oke. Kalau komputer ini bisa ngetik nggak sih? Enggak, oke. Ini bisa buat ngeprint nggak sih? Enggak. Tapi tadi dibilang komputer ya. Tapi nanti ada yang berpatung, nggak apa-apa. Kalau ada pendapat lain juga nggak apa-apa begitu. Mas mungkin ada Apa? Kira-kira Sama sih, komputer juga. komputer juga. Komputer tipe apa kalau boleh tahu? Yang saya pikir ini kayak alat yang ada chipnya atau itu saya pikirnya komputer gitu. Alat yang ada chipnya adalah komputer gitu ya, kategorinya seperti itu. Oke. Mbak mungkin punya pendapat yang lain? Pernah main? Enggak, atau belum pernah lihat jangan-jangan ya? Gen Z nih pasti. Ini kalau dulu ini permainan ini ataupun alat ini biasa dijajal di depan-depan sekolah nih, karena biasa disewakan gitu untuk ini. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Silakan, Mbak yang belakang. Silakan. Pernah lihat alat ini? Pernah main?
Pernah. Apa kira-kira Mbak mendefinisikan alat ini apa? Hiburan. Oke, alat untuk hiburan begitu ya. Nah, teman-teman, terkait dengan mata kuliah kita ini akan banyak bersinggungan dengan perkembangan teknologi begitu ya. Jadi perkembangan teknologi yang sangat pesat ini salah satunya ya teman-teman. Jadi diakibatkan oleh evolusi komputer, baik itu dari segi fisik yang terlihat oleh mata maupun dari segi arsitektur yang tidak kasat mata, yang kasat mata gitu ya. Nah, jadi teman-teman mungkin teman-teman sekarang dari tadi gitu ya, dari gambar yang ini gitu, mungkin sekarang ini sudah bagian dari apa ya? Masa lalu, terus artefak mungkin ya, terus fosil saya kira. Atau mungkin kalau di rumah itu sudah ada nyempil di bawah apa ya? Di bawah meja, di bawah lemari itu yang sudah yang sudah berdebu gitu ya. Nah, perkembangan teknologi yang sekarang kita nikmati, yang sekarang kita gunakan, dan yang sekarang kita rasakan itu sangat erat kaitannya atau berkaitan diakibatkan oleh salah satunya adalah evolusi dari komputer. Saya mau minta pendapat teman-teman. Kira-kira perkembangan teknologi apa yang sekarang paling canggih menurut teman-teman? Handphone. Oke, ada lagi? AI. Ada lagi? Robot. Oke. Mas? Kacamata yang ini, Pak. Yang ada kameranya. Kacamata yang ada kameranya gitu ya. Oke, mungkin ada lagi? Menurut teman-teman yang paling canggih gitu ya. Robot manusia juga ada sih. Robot manusia. Oke, ada lagi, Mbak? Komputer gitu ya, Mbak? Mikrofon gitu ya ini. Nah, ini bagian dari evolusi teknologi juga. Kayak dulu kita mikrofon ini hanya ada di masjid misalkan ya, dan juga panjang sekali. Sekarang sudah bisa disimpan di kancing seperti ini dan tanpa kabel lagi begitu ya. Dan bisa nyambung gitu ke sana begitu. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin zaman tadi ya, zaman apa ini? Zaman ini mungkin ini belum ada nih gitu ya, belum ada gitu. Nah, sekarang sudah ada. Oke. Jadi, teman-teman, seluruh evolusi atau perkembangan teknologi ini sangat erat kaitannya dengan komputer gitu ya. Nah, kita akan coba diskusikan lebih lanjut kenapa ini sangat berkaitan begitu ya, teman-teman. Nah, kita akan coba bedah satu-satu. Jadi yang dimaksud dengan arsitektur komputer sendiri yaitu memiliki definisi. Pertama, sebagai organisasi internal dari komputer dalam bentuk abstrak, gitu ya. Nah, jadi tidak terlihat. Jadi arsitektur komputer itu tidak terlihat, gitu ya. Jadi bentuknya adalah abstrak yang mendefinisikan kemampuan dari komputer dan model pemrogramannya. Nah, ini menurut Clement 1985, begitu ya. Jadi beda dengan ketika kita mendengar misalkan atau melihat arsitektur rumah misalkan ya, kan ada desainnya begitu ya, terus ada orang yang mendesain juga yang disebut dengan arsitek begitu ya. Kira-kira menurut teman-teman kalau rumah terus ada arsitekturnya, terus ada arsiteknya, berarti ada orangnya. Nah, kira-kira menurut teman-teman komputer kalau ada arsitekturnya, pasti ada arsiteknya. Ada yang kenal siapa arsitek pertama kali komputer? Komputer yang kita nikmati sekarang ini, yang bisa canggih, yang bisa membantu kita banyak hal. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya akan kasih hadiah. Siapa? Van? Oke, good, bagus. Siapa namanya? Nadia. Oke, tepuk tangan untuk Nadia. Nah, ini ya teman-teman. Jadi arsitektur komputer adalah sebagai organisasi internal ya. Jadi sebagai tadi apa organisasi itu? Bisa kumpulan gitu ya. Terus bisa juga kelompok gitu. Nah, itu jadi kumpulan atau organisasi internal dari komputer dalam bentuk abstrak. Nah, jadi tidak terlihat gitu ya, dia abstrak.
Ini menurut Clement begitu ya. Terus selanjutnya, nah, komputer bisa saja memiliki model, bentuk, aplikasi, proses pembuatan dan teknologi yang berbeda, namun menggunakan arsitektur yang sama. Begitu ya. Jadi komputer, siapapun yang menggunakan atau siapapun yang membuat, bentuk apapun, model apapun komputer yang ada di seluruh dunia ini, itu semuanya menggunakan arsitektur yang sama. Gitu ya. Next. Nah, ini menurut Dugan 2024. Jadi arsitektur komputer juga dapat didefinisikan sebagai studi tentang struktur, ya. Terus juga organisasi, implementasi, dan juga performa komputer. Nah, jadi Dugan dia mempunyai sebuah definisi terkait dengan arsitektur komputer gitu ya. Jadi ini sangat erat berkaitan dengan studi tentang struktur gitu ya. Jadi pembahasan tentang struktur, organisasi, dan juga implementasi performa komputer gitu ya. Dugan mendefinisikan sebagai berikut. Nah, ini pembagiannya. Jadi struktur komputer merupakan penataan bagian-bagian statis komputer. Itu ya. Itu yang pertama. Terus ini berkaitan dengan tadi yang atas gitu ya. Jadi penjelasan dari Dugan ini jadi terkait dengan struktur, organisasi, dan implementasi. Struktur ini berkaitan dengan penataan bagian-bagian statis komputer. Itu ya. Terus organisasi ini merupakan interaksi dinamis antara bagian-bagian komputer dan sistem kontrolnya. Ya, dia dinamakan dengan tadi kumpulan, terus juga sistem ya, organisasi itu. Nah, ini merupakan interaksi. Jadi kalau organisasi dikatakan sebuah kumpulan, maka dalam kumpulan itu terjadi interaksi, terus juga interaksi dinamis ya antara bagian-bagian komputer gitu ya. Terus bagian ketiga adalah implementasi. Ini didefinisikan sebagai desain atau perancangan dari suatu bagian yang spesifik, gitu ya. Nah, terus yang performa ini merupakan suatu kemampuan dari keseluruhan sistem maupun per komponen atau bagian komputer. Jadi performa ini tidak hanya dihitung satu komputer saja, gitu ya. Tapi juga performa bagian dari bagian-bagian kecil dari komputer begitu. Ini menurut tadi ya Dugan gitu ya. Jadi sebagai studi tentang struktur, organisasi, implementasi, dan juga performa komputer gitu. Next, nah ini yang tadi disampaikan oleh Nadia begitu ya. Nadia. Jadi dalam bidang komputer dikenal banyak sekali jenis arsitektur komputer gitu. Jadi tidak hanya Van Neumann gitu ya. Jadi banyak sekali arsitekturnya begitu ya. Namun dari banyak arsitektur tersebut ada satu yang populer yang yang itu diterima oleh banyak pihak, banyak orang gitu ya, banyak kalangan begitu. Nah, yaitu arsitektur Von Neumann. Inilah arsitektur yang banyak diakui oleh banyak pihak ya di seluruh dunia. Jadi arsitektur Von Neumann adalah salah satu arsitektur komputer pertama yang dikemukakan oleh John von Neumann. Jadi kenapa dinamakan arsitektur Von Neumann? Karena namanya adalah John von Neumann gitu ya. Ini dan jadi John von Neumann ini adalah seorang matematikawan dan fisikawan begitu ya. Jadi memang dasar dari komputer ini adalah hitung-hitungan matematika begitu ya. Arsitektur Von Neumann inilah yang akan menjadi cikal bakal komputer saat ini. Menurut John von Neumann, jadi komputer itu dibagi menjadi 3 bagian gitu ya teman-teman. Ini bisa teman-teman ingat begitu. Apa saja bagiannya? Pertama ada input device, yaitu perangkat masukan. Ya.
Terus yang kedua ada Central Processor Unit atau yang disebut dengan CPU gitu ya. Terus yang ketiga adalah output device. Jadi Van Neumann itu menciptakan arsitektur komputer menjadi 3 bagian ini. Simpel sekali sebenarnya, input, CPU, input, proses, dan output. Itu aja sebenarnya begitu. Nah, cuman di dalam CPU, dalam pemrosesan itu dibagi menjadi beberapa hal gitu ya. Jadi ada 3, ada control unit, ada arithmetic logic unit, dan juga memory unit dalam CPU dalam pemrosesannya. Terus juga ada kalau input dan juga output itu hanya satu bagian. Ini ada video mungkin sekitar 2 atau 3 menit. Monggo disimak videonya, nanti kita akan diskusikan. Inggris saya kira teman-teman bisa menangkap lah dari dari gambar-gambar yang tadi disajikan. Semoga ya paham juga bahasa Inggrisnya lah. Saya percayakan kepada teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman dari tadi tampilan video tadi apa yang bisa teman-teman tangkap dari video tadi? Struktur si arsitektur komputer mungkin ya Pak? Ya. Jadi kayak ada CPU sebagai motor atau otaknya. Oke. Ada memori buat penyimpanan RAM. Oke. RAM buat penyimpanan memori salah. Terus ada inputnya itu dari si keyboard, outputnya dari layar. Jadi itu tuh kayak kesinambungan kesatuan arsitektur komputer itu. Jadi ciptain yang namanya komputer. Oke, siapa namanya? Andre, Pak. Andre, oke. Terima kasih Andre. Dari video tadi, rangkumannya adalah jadi komputer terdiri dari perangkat keras ya, komponen fisik seperti CPU, RAM, hard disk, dan keyboard, dan perangkat lunak ya, seperti sistem operasi, aplikasi, dan lain-lain. Nah, CPU adalah secara umum dia adalah otaknya begitu yang memproses gitu ya. Yang bertanggung jawab untuk menerima input seperti yang Iqbal tadi sampaikan, terus melakukan perhitungan gitu ya, pemrosesan, terus juga memberikan output dan mengolah data dalam memori gitu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Andre. Nah, CPU menjalankan program dan terdiri dari unit control, unit logic, arithmetic, memori cache, dan juga register gitu ya. Tadi Iqbal sudah menjelaskan. Jadi menurut video tadi, arsitektur Van Neumann, CPU modern dirancang berdasarkan arsitektur Van Neumann, gitu ya. Nah, jadi komputer yang kita nikmati sekarang, yang kita jalankan sekarang ini berdasarkan arsitektur Van Neumann, yang mengusulkan otak pusat yang dibagi menjadi area-area khusus, begitu ya, teman-teman. Arsitektur ini menggunakan konsep program tersimpan, gitu, di mana instruksi program dan data disimpan bersama di memori utama yang sama, gitu. Ini salah satu kesimpulan dari video tadi. Nah, ini termasuk juga bus, terus juga di dalamnya ada bus alamat, bus kontrol, bus data, gitu. Tadi di video tadi itu dianalogikan dengan ada rumah-rumah gitu ya, dan itu rumah-rumah itu ada alamat-alamatnya. Jadi ketika kita mau memberikan pesan kepada salah satu bagian, itu dianalogikan dengan rumah-rumah itu yang punya alamat. Jadi ketika CPU memberikan pesan kepada prosesor, kepada catu daya, kepada memori dan lain, itu mereka punya alamat masing-masing gitu. Tadi di dalam video tadi dianalogikan dengan rumah yang punya alamat, nomor-nomor rumahnya. Jadi gampang gitu ya, sudah gampang. Nah, pada awalnya komputer hanya memiliki satu program saja yang sudah tersimpan dalam memori, sehingga sekarang pun masih ada komputer dengan arsitektur semacam ini. Sebagai contoh ya, kalkulator
Nah, kalkulator ini adalah komputer yang hanya memiliki satu program saja, gitu ya, komputer ya. Nah, terus juga hanya memiliki program atau fungsi penghitungan angka-angka saja. Jadi komputer itu kalkulator dia tidak punya fungsi apapun, fungsi lain selain menghitung, gitu ya. Ada sih fungsi lain gitu, paling buat nimbuk orang gitu ya, itu bisa gitu. Tapi secara fungsi sebagai komputer dia hanya fungsinya menghitung saja. Dia tidak bisa ngeprint, dia tidak bisa dipakai untuk melihat film dan lain-lain gitu ya. Nah, contoh lain adalah Gimboard. Nah, yang tadi itu yang di awal ditampilkan itu adalah bagian dari komputer gitu ya. Cuman dia hanya punya satu fungsi saja begitu ya. Nah, ya fungsinya itu untuk main game begitu ya, hiburan begitu. Dan hanya digunakan untuk main game saja tuh kan. Arsitektur komputer merupakan aspek logis dari sebuah sistem komputer. Nah, jadi arsitektur fokus pada struktur, perilaku dan sistem. Nah, beda dengan komputer atau laptop begitu yang dia bisa main game, dia bisa dipakai nonton, dia bisa dipakai bikin ngeprom, terus juga bikin pemrograman, coding dan lain-lain begitu ya. Gimboard dan juga tadi ada lagi kalkulator dia nggak bisa, dia hanya satu fungsi saja begitu. Nah, ini fungsi komputer berdasarkan tujuannya. Pertama ada general purpose komputer. Ini sangat penting untuk saya sampaikan. Jadi fungsi komputer berdasarkan tujuan penggunaan. Pertama ada general purpose komputer ya, teman-teman ingat. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan adalah dengan tujuan penggunaan yang umum. Ya, jadi general atau umum gitu ya. Jadi general purpose komputer ini dibuat untuk memproses banyak hal seperti melakukan pengetikan, memutar film, mendengarkan musik, berselancar, berinternet, Netflixan, terus apa lagi? Main PS. Terus apa lagi? Ngedit film dan lain. Nah, ini disebut dengan general purpose komputer. Laptop yang bapak-bapak pegang itu apa? Termasuk ini ya, general purpose komputer ya. Dia bisa melakukan banyak hal begitu ya. Oke. Nah, yang kedua, teman-teman, itu adalah specific purpose komputer. Nah, jadi dia hanya punya satu tugas namun secara berulang terus-menerus. Dia tidak bisa menggunakan tugas lain. Nah, seperti PS, terus apa? VR, terus mesin apa? Mesin tiket, dia hanya mengeluarkan tiket aja, nggak bisa mengeluarkan uang. ATM, dia ATM masuk ke spesifik atau purpose? Purpose, karena banyak fitur yang bisa digunakan. Dia bisa dipakai untuk beli pulsa, dia bisa untuk transfer, bisa untuk tarik tunai, bisa untuk ngeprint, stroke. Oke. Beli HP tadi. Oke. Ini ya, jadi perbedaannya adalah kalau spesifik dia hanya bisa digunakan oleh satu fungsi saja. Ya, kalau general itu bisa melakukan banyak hal, multi. Nah, itu ya bedanya itu aja. Oke, sekarang latihan. Terakhir ini latihan teman-teman, karena tadi sudah dikasih materi, jadi kita ditutup dengan latihan. Apakah arsitektur Van Neumann masih digunakan pada komputer saat ini? Masih ya, sepakat ya. Oke. Dari dua fungsi komputer berdasarkan tujuan penggunanya, smartphone termasuk yang mana? Kenapa? Multi. Apa aja yang bisa digunakan oleh smartphone?
Chattingan, non film, main game, transaksi. Oke, teman-teman, berarti teman-teman sudah bisa membedakan antara mana itu yang general, mana itu yang spesifik. Jadi ketika nanti ketemu satu device gitu ya, dimanapun itu bisa teman-teman sudah bisa mendefinisikan ini adalah komputer, ini adalah bukan. Kalau komputer ini adalah general atau spesifik. Nah, itu dengan latihan tadi teman-teman sudah bisa membedakan. Oke, teman-teman, tadi materinya sudah disampaikan untuk materi perkuliahan pertama tentang arsitektur dan organisasi komputer. Barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya terkait dengan materi tadi? Silakan. Silakan sebutkan nama dan juga apa? Baik Pak, nama saya Leon Pak. Leon, silakan Pak Leon. Saya mau tanya Pak, satu hal tentang masa depan nih Pak. Masa depan, silakan. Di zaman sekarang ini Pak, apakah dengan teknologi semakin canggih ini manusia akan tergantikan Pak? Contoh, sekarang kan sudah ada AI Pak ya, secara intelijen. Menurut Bapak nih, ke depannya kita ini sebagai pekerja gitu, apakah akan tergantikan dengan itu Pak? Begitu aja Pak pertanyaan saya Pak. Oke, terima kasih Pak Leon atas pertanyaannya. Hari ini kita sudah berdampingan dengan yang namanya artificial intelligence, begitu ya. Dan apakah kita akan tergantikan oleh AI itu, begitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah bisa kita lihat pada sekarang ini, gitu ya. Ada beberapa jenis pekerjaan yang sudah tergantikan oleh AI, gitu ya. Bisa disebutkan contohnya? Jalan tol, apa? Touchscreen tol, penjaga pintu tol, gitu ya. Ada lagi? Kalau teman-teman mungkin ke bank, teller di bank itu sekarang itu hanya tinggal satu saja. Yang dulu mungkin ada 3 gitu. Yang lainnya sudah tergantikan oleh ATM gitu ya. Saya aja sekarang udah malas datang ke bank itu karena sudah semuanya bisa dilakukan di ATM gitu ya. Nah, gimana 20 atau 30 tahun yang akan datang atau mungkin 10 tahun yang akan datang, apakah semua fungsi-fungsi manusia itu akan tergantikan? Menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Ada beberapa hal atau ada beberapa kategori yang itu akan tetap tidak bisa dilakukan oleh AI begitu ya. Kalau menurut saya salah satunya adalah fungsi guru dan juga dosen gitu. Kenapa? Walaupun AI guru atau walaupun AI ini bisa memberikan informasi, walaupun AI ini bisa memberikan ilmu begitu, tapi AI tidak punya perasaan gitu. Dia hanya mesin saja begitu ya. Sementara untuk menyampaikan sebuah informasi atau untuk menjadi guru dan dosen itu tidak hanya tidak hanya menggunakan skill-skill keilmuan saja begitu, tapi ada skill-skill ada unsur perasaan yang kita gunakan gitu. Ada unsur contoh yang harus kita lakukan gitu ya. Makanya guru itu kan ada istilah guru itu digugu dan ditiru begitu ya. Kita nggak bisa meniru AI, meminta AI untuk mencontohkan sesuatu gitu dan kita tiru gitu, itu nggak bisa gitu. Saya kira itu ya Pak Leon ya. Jadi ada ke depan itu kita masih menjadi optimis lah ya begitu. Jadi tidak semua posisi ini bisa diambil alih oleh AI gitu. Oke teman-teman, terima kasih perkuliahan hari ini atau pagi ini sangat luar biasa. Kita tutup dengan tepuk tangan untuk kita semua. Saya akhiri perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.